pagi adik-adik, siswa kelas 10 SMK Darunaja Banjarmangu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Subakti, Ketua OSIS SMK Darunaja Banjarmangu periode 2020-2021. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang keorganisasian atau organisasi siswa intrasekolah OSIS SMK Darunaja Banjarmangu. Ini profil saya. Adik-adik, sebenarnya kalian udah tahu atau udah paham apa itu OSIS? Belum sih? Atau ada yang dari SMP udah pernah ikut organisasi, pasti udah tahu tentang OSIS. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu OSIS. OSIS adalah singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Organisasi itu sendiri merupakan kelompok kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa sendiri yaitu peserta didik pada satuan pendidikan, yaitu kalian. Intra yaitu berada di dalam dan di antara siswa. Sekolah yaitu satuan pendidikan, tempat menyelenggarakan KBM yang kita duduki atau tempatnya. Pengertian secara organis, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Pengertian secara fungsional yaitu salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Sedangkan secara sistematis, OSIS merupakan sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya yaitu berorientasi pada tujuan, memiliki susunan kehidupan kelompok, memiliki sejumlah peranan, berkoordinasi, dan berkelanjutan dalam waktu tertentu atau regenerasi. Saya jelaskan satu persatu. Berorientasi pada tujuan. OSIS itu memiliki tujuan, satu tujuan yang mesti dicapai, yaitu memajukan atau memberikan yang terbaik dari program-program yang telah disusun, memiliki susunan kehidupan kelompok. Dari suatu organisasi mestinya tidak lupa dari kelompok, atau tidak mungkin jika OSIS itu hanya satu orang atau 2 orang, harus memiliki anggota, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, seperti itu. Memiliki sejumlah peranan. Iya, OSIS memiliki peranan penting dalam maju atau tidaknya sekolah tersebut, berkelanjutan dalam waktu tertentu, regenerasi dalam setiap periode. Pasti OSIS itu sendiri akan berregenerasi atau masa jabatannya udah punah kayak gitu. Fungsi OSIS sendiri yaitu wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Fungsi OSIS itu sendiri menyalurkan aspirasi seperti minat dan bakat siswa. Contohnya untuk program kelas meeting. Kelas meeting pasti contohnya ada siswa yang bergerak di olahraga, pasti kita kelas meeting adakan olahraga seperti futsal atau bola voli atau lain-lain. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan sebagai sarana komunikasi antar siswa, wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Itu merupakan contoh leadership atau kepemimpinan. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill.
pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader bangsa. Itu merupakan salah satu fungsi OSIS. Jadi, organisasi itu sangat penting di kehidupan sehari-hari. Faktor pendukungnya yaitu sumber daya, efisiensi, koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan, pembaharuan, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Manfaat OSIS: meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan, politik, dan kepemimpinan. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Jadi manfaat OSIS sendiri itu banyak seperti yang saya alami. Jadi manfaat dari berorganisasi yaitu salah satunya menambah relasi. Kita jadi dapat secara mudah beradaptasi dengan lingkungan luar. Itu manfaat OSIS. Tugas OSIS, kalian udah tahu tugas OSIS itu apa? Yaitu menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan AD, ART, OSIS, serta GBK yang disusun MPK. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS, MPK, dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Selalu berkonsultasi dengan pembina. Tugas OSIS itu tidak bukan untuk mencari nama, tidak, tapi juga punya pertanggungjawaban yang lebih dari siswa-siswa lain karena yang diunggulkan seperti itu. Pengurus OSIS SMK Durnaja Banjarmangu. Ini termasuk kegiatan-kegiatan organisasi siswa intrasekolah di SMK Durnaja Banjarmangu. Ada beberapa organisasi dan eskul di bawah OSIS, yaitu keamanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti Rohis. Yang kedua yaitu budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Kita di sekolah punya salah satu organisasi di bawah OSIS yaitu KMR. Kasih 3 yaitu kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara. Kita punya Paskibraka, PKS, dan Pramuka. Paskibraka sendiri biasa digunakan pada saat upacara Hari Besar Nasional. Contohnya di acara kegiatan 17 Agustus. PKS, patroli keamanan sekolah. Ada 2 yaitu PKS sekolah dan PKS Polres. Yang ketiga Pramuka, kita adakan setiap minggunya. Kasih 4 yaitu prestasi akademik, seni, dan olahraga, yaitu kerjasama pembinaan dengan pihak kurikulum. Contohnya di teknik komputer dan jaringan. Jadi di setiap hari Sabtu dan Kamis kita adakan pembinaan di teknologi komputer dan jaringan. Kelompok ilmiah remaja. Kasih 5 kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Di sekolah kita ada koperasi siswa. Kasih 6 yaitu kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Di sekolah ada beberapa ekstrakurikuler yang mengedepankan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi, yaitu voli, futsal, sepak bola, pencaksilat, dan bulu tangkis. Juga ada beberapa prestasi FLS 2N yang kita maju dan juara.
di pencaksilat. Kasih 7 sastra dan budaya. Di sekolah kita ada ekstra seni musik, seni teater, seni tari, dan seni rupa. Kasih 8 teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sinematografi. Biasanya kalau yang broadcast itu diwajibkan mengikuti ekstra sinematografi. Kasih 9 komunikasi dalam bahasa Inggris, FDI, debat, storytelling, isai, pidato, dan bahasa Jepang. Di bahasa Jepang kita bekerja sama dengan STIE Tambara dan Dr. Tus. Ini salah satu kegiatan kita PMR SMK Darunaja bekerja sama dengan PMI Forum PMI Banjarnegara. Itu salah satu kegiatan yang sebelah kiri, salah satu kegiatan berbagi takjil di bulan Ramadan kemarin. Kebetulan saya juga ikut berpartisipasi. Ini pramuka di SMK Darunaja. Di SMK Darunaja pramuka kita cukup terkenal di kabupaten karena mestinya ada beberapa saka-saka yang SMK kita juga tidak kalah dengan SMK yang lain. Ini waktu kegiatan karya bakti lebaran kemarin yang foto bawah. Karya bakti lebaran kemarin kita mengadakan berbagi takjil. Yang atas penguatan Saka Bakti Husada dan yang kiri Saka Kencana. Ini PKS Paskibraka yang diadakan pada tanggal 17 Agustus seperti ini pelatihannya. Ini salah satu event besar kemarin waktu Ramadan, yaitu Safari Ramadan. Kita berada di 4 desa, kita terjun langsung, turun tangan langsung di 4 desa yang alhamdulillah dari desa tersebut berpartisipasi sangat baik kepada kita, yaitu Desa Sigeblok, Desa Pekandangan, Desa Majetengah, dan Desa Sejaruk. Ini Siaga Peduli. Dan ini LDK tahun kemarin yang kita adakan waktu udah ada pandemi. Seminar, sebenarnya di seminar tersebut ada banyak seminar yang kita ikuti, namun karena saya cari-cari foto-fotonya tidak ada, jadi itu cuma yang di seminar umum bahasa Jepang STIE Tambara. Ikut serta urun angan, bukan urun angan, tetapi kita harus turun tangan, dukung, awasi, dan beri masukan. Sekian dan terima kasih. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat terus untuk adik-adik untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak deg-degan. 11 menit. Kasih nih, kamu bisa dulu lihat. Tadi yang